Ngapain nih, Pet? Kita bahas apa nih? Kita nggak ganti baju. Kita nggak pura-pura karena kita masih di hari yang sama. Dan kita ada di mana? Kita ada di Galau Cafe. Di Garat 168, Galau tapi Cafe. di Galau Cafe-nya. Ya. Buat kalian yang mau ngopi di daerah Lebak Bulus, silakan kesini. Ini apa ya nih? Bisa dibilang ruangan, studio. Ini studionya kita. Studio. Tapi di depan itu ada Galau Cafe. Terima di kasih sekitar buat sini Garat ada 168 ya. Ya, ada di sekitarnya ini, di sana Galau Cafe. Di sekitarnya itu adalah modelnya Ada itu kayak beberapa tenan. food hall lah ya. Ya. Ada sate abjay, ada soto, ada ambengan, ada banyak pilihan lo di sini. Jadi untuk tongkrongan di bilangan daerah Lebak Bulus, ini cukup oke lah. Silakan datang main ke Garat 168 di Adiaksa Raya. Oke. Itu dan hari ini apa ya? Itu yang sudah kita lewatin, bahwa kita syuting di sini. Dan yang mau kita bahas adalah preview melawan. Nggak usah di preview nih, makanya kalah ini. Preview melawan tim yang akan membuat rekor kita sama dengan 1989 dan 1990. Enggak, nih 16 kali kalah. Sebelum kita masuk ke dalam preview itu, bumper dulu. Kembali lagi bersama saya Patrick dan dia Raymond Fredrickson. ya, kalau di episode kemarin kita Raymond Fredrickson. Gue pokoknya pemain yang gue sebut belakang itu menurut gue lagi keren. Coba gue bilang Raymond Hoylund gitu. Harusnya lu kalau mau ngarepin hat-trick gitu. lu bilang Raymond Onana, jadi nggak ngaruhi bundar gitu loh. Ini Ya, besok yang main Altai nih. Bayindir. Ini yang dimainin karena Onana disimpan buat musim depan main di klub lain. Dan ternyata guys, bagi kalian yang mengatakan Bang Patrick itu adalah hater Onana nomor 1 di Indonesia yang dia tidak objektif, let me tell you something. Ternyata Ruben Amorim kemarin nyimpen Onana bukan karena ya masalah dia dengan namanya Matic terus mentalnya jatuh atau apa. Ternyata enggak, Mon. Apa? Ternyata bininya Onana yang ternyata cantik juga. Luar biasa. Siapa sih? Gue pengen tahu dah. Udah, bininya Onana. Andre Onana, ntar nanti keluarnya yang Onananya ini lagi. Amado. Jadi ternyata bininya Onana ini lagi jalan, Mon. Iya. Kayak lagi jalan di bilangan Manchester gitu ya. Iya. Terus pas waktu dia turun dari mobil, handphone dan tasnya dijabret. Kamanyo. Dirampas. Dibegal. Coy. Melanie Kamayo. Cakep, coy. Dibegal kan. Dan kan data-data pribadi mereka tuh ada di handphone ya. Termasuk video-video mereka kan. Onana. Pusing. Jadi Onana itu ternyata dia tuh juga ya performanya itu jadi salah satu yang menyebabkan itu dia memikirkan keselamatan daripada keluarganya tentunya. Sama video 3GP-nya. 3GP-nya udah jelas. Belum lagi 3GP-nya Erik ten Hag ada di situ juga kan. Si botak asik. Iya. Kalau dia jadi manajer kita akan dukung full support. Tapi ketika dia sudah tidak jadi manajer kita, it's open season guys. Cuman jatuhnya, dia itu kan jadi banyak pikiran nih. Dia mikirin keselamatan anaknya, keluarganya lah. Istrinya. Ditambah lagi dia juga tetap harus bermain. Bahkan pada waktu saat kejadian istrinya itu, MU lagi main malamnya. Jadi dia nggak bisa full untuk bantu istrinya dia karena harus membela Manchester United. Mungkin itu yang belum kejadian sama kayak siapa ya? Beckham yang kerampokan rumahnya. Gerrard. Gerrard. Beckham juga pernah. Beckham kan, Beckham salah satu ininya dia kerampokan. Ya, jadi dia itu tidak aktif. Cristiano Ronaldo juga. Ya, betul. Bokapnya meninggal. Ya, anaknya juga kemarin yang pas waktu return anaknya meninggal. Cuman maksudnya itulah profesionalismenya mereka ya. Cuman yang gua salut daripada Ruben Amorim, karena dia melihat Onana nggak bisa fokus, mengerti keadaan dia juga butuh untuk berada sama keluarganya, sementara dia harus latihan juga untuk menjaga profesionalismenya. Ruben Amorim mengatakan kepada Onana, udah lu istirahat. Padahal bilang aja lu bego, lu istirahat dulu dah gitu ya. Seharusnya gitu. Jadi mentalnya terpacu gitu. Itulah Ruben Amorim kalau udah kena darah Batak sih gitu ya.
Lek Onana, lu blow ku on tengok banyak kali masalah kau. Ku dengar istri Ini kau. Bang Ruben. Iyalah. Kapan masuknya Bang? Selamat Bang, apa kabar? Dia sekarang mainnya instan aja ini. Silakan Bang. Ini Petri ini kan, ntar dulu. Di episode kemarin kata kameraman Arsenal lihat ke depan susah aku ngeditnya, jadi aku lihat ke depan aja. Jadi, ku bilang sama Onana ya kan, Onana. Lek, apa masalah kau Lek? Cerita dulu kau sama aku. Ya. Nah, Andre, bilang, Bang Andre. si Andre datang kan. Iya bang. Jadi kan bang aku nggak bisa fokus aku bang. Onana juga Batak nih. Semua Batak dia juga, nah, biar kau tahu ya. Harganya apa Bang Onana? Suka orang itu sekarang. Ya, mintor yang tahu. Onana siagian ya. Jangan. Aku sebenarnya Onana kasihan aku harga yang dikasihkan ke dia. Janganlah. Jadi datang Onana ini bilang kan. Iya bang, banyak kali masalah aku bang. Ya, banyak kali ya. Bini aku bang. Kenapa bini kau? Selingkuh dia? Kok kesana arahnya bang, kata si Onana ya kan. Enggak bang, kena begal dia bang. Ya. Muak Jang? Di mana kena begal? Begal tete. Ntar dulu kau. Itu punchline-nya aku tadi. Gimana lah. Kena begal dia bang. Paksa dia ganti cerita ya kan. Ya. Di mana kena begal? Di Manchester City bang. Di City. Manchester kota. Iya, kota, di City di tengah kota sana bang. Oh, terus kayak mana istri kau? Aman kan? Ini sebenarnya tadi mau masuk, bukan begal tete kan? Nah, ini cara masih aku, kau. Terus, kata kawan, enggak bang. Itulah aku jadi nggak bisa fokus bang. Awak ngerti, awak punya tanggung jawab ya kan bang. Awak harus fokus untuk bela MU. Tapi awak juga mikirkan ya kan, bini awak cantik ya kan. Stres aja awak nggak dapat jatah nanti malam bang. Datang, aku bilang sama siapa nama bini kau gitu? Enggak, aku bilang nggak usah kau tanya ke sana. Gue belum buka namanya. Ya, agak susah aku. Melani. Bilang Onana. Dibilang. Melani apa nama? Berisik kali kau aku yang cerita ini. Melani marganya apa? Mak Ruben Amorim tuh bisa begininya ya. Kurang ajar aneh. Betul lah. Aku besok nggak mau lagi aku masuk arwah aku ke dia ya. Jadi aku bilang sama Onana ya kan. Dalam hati awak ya kan. Kau bilang banyak fokus kau, sebenarnya begonya kau. Aku pikir, tapi ini kesempatan ini gue pikir kan. Kapan lagi kan? Gini lah Lek. Bisa jadi kelihatan bijak ini gue pikir kan. Gini lah Lek. Kau fokus aja dulu sama keluarga kau. Kau fokus keluarga. Kau beresin dulu masalah ini. Kau urus ke kepolisian, kau apalah ya kan. Pokoknya kau bereskan lah dulu. Waktulah kau dengan keluarga kau dulu. Dah? Nanti kalau udah semua tenang baru kau main lagi. Onana pun langsung, makasih kali bang. Betul ini bang, betul. Nggak potong gaji kan bang? Enggak lah, tenang lah kau. Kenapa dong? Udah salaman, apa? Kan jadi panjang ya ceritanya ya, dia tambah sendiri ceritanya. Ini previewnya jadinya nanti ngawur kemana-mana ini. Cuman yang jatuhnya gitu dah, Mon. Intinya, jadi karena Ruben mengerti bahwa ini pemain membutuhkan waktu dengan keluarganya. Dan itu yang menurut gua menjadi manajer yang oke nih, Ruben Amorim. Bahwa, kok bisa gua balik lagi ke sini ya? Ben, masuknya keluarnya pakai assalamualaikum waalaikumsalam, keles. Ini kalau ada supporter di belakang nih ngelihat Bang Ruben sama Bang Onana ngobrol ya, supporter bakal teriak, tau gak teriak apa? Bang, kepegal tiap minggu aja gitu. Oh iya, betul. Bang, kepegal tiap minggu. Nggak juga. Nyatanya Altay Baindir masuk dia main passing ke Jolinton kan gitu. Ya palingnya Tom Hinton bisa dicoba siapapun lah. Ya. Jack Morehouse dicoba aja semua. Eli Harrison, Jack Morehouse gitu. Tapi intinya ya itu sih gue salut dari dia. Jadi walaupun gue haters, tapi gue objektif kok. Ya nggak selamanya gue bilang jelek dari Onana. Oke? Itu aja sih. Dah. Terus kita nggak nge-review Bournemouth nih. Ngapain review sesuatu yang akan mendambakan pundi-pundi, bukan pundi ya. Kita akan menyamakan rekor terburuk Manchester United di 1989-90 dengan 16 kali kekalahan. Jadi apa yang mau direview? Ini kayak gini nih, ini baru nih fans nih, bukan supporter. Gue supporter bro. Menang pasti. Gue supporter dengan realistis. Ini menurut gue pertandingan besok itu kalau berjalan dengan lancar ya, mungkin pemain muda akan tetap ditampilkan karena 4 hari kemudian kita akan bermain melawan Atletico. Lo nih orang ya. Waktu lawan Real Sociedad dia bilang secara gosa mulu. Iya kan. Nah Lyon udah kalah. Dia bilang
Kemarin mau lawan Lyon, dia udah bilang Bilbao duluan ini. Nah sekarang kita mau lawan Bilbao, dia bilang ke Lyon. Pokoknya kita bakalan final lah udah itu. tapi gini. Itu menjadi sebuah faktor yang betul-betul menjadi penting untuk besok nih lawan Bournemouth. Oh iya. Karena balik lagi yang seperti kita udah ucapkan di 2 episode yang sebelumnya. Sekarang it's all or nothing di Europa League. Dan ini satu-satunya pintu kalau memang mau masih main di Eropa musim depan. Ya ini satu-satunya pintu lu. Tahu gak kenapa gue bilang Bournemouth bakalan kalah? Kenapa, Mon? Mau dijelasin nih? Oh, jelasin. Gak usah lah ya. Udah Terus ngapain? Kita dari Salang gitu. Ngapain? Jadi gini, pertemuan terakhir itu kita di bulan Desember lah. Ya. Tanggal antara 22 sampai 24, gue lupa lah itulah. Nah, di situ kalau lo sadar Amorim masih nyoba-nyoba karena dia datang di bulan November kan. Ya. Di belakang kiper ya Onana udah pasti. Tapi di belakang itu ada Mazraoui di kanan, Maguire di tengah dan Liha di kiri. 3. 4-nya lo sadar gak? Dalo, Malaysia, Ugarte, Maino. Maino dijadiin sayap. Oh iya. Jadi wingback. Iya. Itu yang kita sempat ngomel-ngomel. Kenapa pula Maino kau mainkan di situ kan gitu kan. Terus di tengah Amat sama Fernandes, Amat sama Bruno, terus di depan Zirkzee. Bukannya Amat yang kemarin menjadi winger ya? Wingback. Nomor 10. Oh iya. Iya, wingbacknya Dalo. Okay. Terus Zirkzee main itu pertama kali Zirkzee diturunin jadi starter. Yep. Gantiin Højlund. Terus dia ditarik di menit 54. Yep. Dan yang terjadi di pertandingan berikutnya ditarik di menit 35 yang dia ngambek. Iya. Ingat gak? Intinya menurut gue di pertandingan itu chaos. Betul. Karena Amorim beneran nyoba-nyoba pemain siapa sih yang pantas bermain di mana. Iya. Gitu kan. Ditambah lagi kekurangan pemain karena Casemiro lagi cedera kan. Iya. Dimasukin Garna ganti Ugarte. Garna jadi wingback. Ngerti? Iya. Karena gue Maino digeser ke tengah karena gue inget itu karena kemarin sebelumnya itu dia Amat tuh dijadikan wingback dan berhasil. Yeah. Makanya terus Garna dicoba juga jadi wingback. Lenioro dimasukin, si Mazraoui naik, dia jadi back kanan. Iya betul. Itu debutnya Lenioro kalau nggak salah ya. Gue lupa debut atau enggak. Ya, Tapi ya gue ingat nih karena dia baru jadinya. sembuh dari cedera. Iya. Nah di situ Pep, masalah kita nggak bisa nyelesain gol karena kita di situ kalah. Di situ, bukannya sepanjang musim ini itu doang Enggak, maksud kita. gue di pertandingan itu. Ini kan gue ngomongin head to headnya dia sama si Andoni Iraola. Ya ampun. Andoni Iraola. Ya, lanjut. Dia head to headnya sama Andoni Iraola. Gue rada terbalik ya, harusnya pelatih Wolves itu Vitor Pereira. Kenapa? Di episode kemarin gue ngomongin Iraola. Oh iya, lo bilang. Iya. Gue terbalik soalnya sama-sama. Gak apa-apa, Mon. Kita paham kok. Lu lagi banyak masalah. Lagi banyak pikiran, gue ngerti. Enggak. Ini emang brengsek nih orang botak. Ya intinya di pertandingan itu United menang telak dari sisi statistik, tapi kita kalah. Gue lupa di situ kita kalah 3-0. Gol di menit 29 dari pemain tengahnya dia. Terus dapat penalti di menit 61 sama Semenyo langsung gol lagi di menit 63. Intinya kita kalah 6-3 tapi kita kalah 3-0 tapi statistik nggak bohong coy. Possession menang 60-40. Expected goal juga menang. Total shot 23 banding 10, cornernya 13 banding 1. Berarti kita melakukan Arsenal. Iya. Bermain indah tapi nggak ada hasil. Nah, bermain bagus satu musim tapi tetap nggak juara. Sebenarnya yang bikin kita mungkin kok kameramen Arsenal diem ya? Iya dia lagi migran dia. Terus? Kata dia kalau syuting di sini migran terus kenapa kayak zennya nggak bagus buat dia. Kagak. Enggak, itu alasan. Buka aja Gi. Iya buka aja pintunya Gi, nggak apa-apa kok. Disebut lagi namanya. Yogi. Iya. Andoni Iraola ini kan mainnya 4-2-3-1 ya. Yang which is kemarin itu secara dengan formasi yang lumayan chaos kayak gitu kita masih bisa menguasai permainan, tapi masanya nggak bisa lagi-lagi nyetak gol. Ya. Nah, menurut lu, ini gue nanya sekarang dulu ya. Dengan format yang udah ketemu sekarang,
minus pemain depan yang emang sampai sekarang susah banget bikin gol, bakal menang atau enggak? Berkaca dari game Wolves kemarin. Ini gue ngomongnya serius kok. Ya. Hati gue pengen mengatakan menang. Walaupun itu menangnya mungkin tipis dan itu bukan golnya bukan dari striker kita. Balik lagi antara kalau nggak dari Maino, dari Bruno atau bahkan mungkin dari salah satu wingback kita. Which is sebenarnya kemarin tuh udah terlihat kan ketika Kobbie Mainoo diletakkan oleh Ruben Amorim di posisi 10. Itu kan memang udah ketahuan nih. Kan dia pernah bermain di situ sebelumnya kan. Dan ditambah lagi kan memang di Ramon tadanya kita lawan Lyon juga kan dia berperan besar di situ. Ya. Jadi menurut gue itu ada kemungkinan menang, ya. Karena ini satu formasi udah lebih matang dong. Betul. Sistem udah mulai dimengerti oleh pemain-pemain. Cuman ya Mon. Balik lagi, yang gua takutkan dan menjadi sebuah penyakit Manchester United sepanjang musim ini. Mereka itu tetap aja membuang-buang peluang. Kalau dibilang Manchester United nggak bisa menciptakan peluang, itu lu nggak nonton MU, lu cuma nonton highlight atau lu cuma dengerin omongan orang. Peluang itu bisa kita ciptakan. Iya, bisa banget. Bruno bahkan sampai sekarang ini menjadi salah satu yang menciptakan chances paling banyak yang di Liga Inggris. Problemnya cuman yaitu kita nggak bisa menyelesaikan sesuatu yang bahkan di depan gawang seperti lawan Wolves, depan gawang aja 2-3 kali nggak bisa lu selesaikan. Apakah penyakitnya masalahnya cuman di striker aja? Sebenarnya enggak sih. Striker ya menjadi masalah karena itu memang tugas utamanya dia, peran utamanya dia. Tapi kalau gue bilang kayak misalnya Garnacho, wingback kita, ketika lu punya peluang di depan itu, it's so hard. Gua nggak ngerti kenapa it's so hard for you to kill the game. Itu yang menjadi masalah Manchester United musim ini. Jadi kalau lu balik ke pertanyaan dengan sejujurnya, gue sih ngelihat ada peluang karena ya tadi alasan-alasan tersebut. Sistem udah matang, pemain-pemain juga sebenarnya udah oke. Problemnya, gue sih ngelihatnya ini akan menjadi yang ke-16. Kekalahan ke-16. Oke, nanti kita lihat aja. Ya, kita lihat nanti. Kenapa gue bilang gitu, Mon? Højlund gue masih nggak yakin bikin gol. Mudah-mudahan gue salah ya. Prove me wrong, please. Kalau lu mau ngandalkan Cido, dan gue juga sangat berharap Obi dimainkan. Tapi ya, gue kemarin lihat Wolves, dia kayak masih kesulitan. Bingung mau ngapain. Yang kedua, bukan bingung sih, masih kesulitan. Iya, kesulitan. Kayak beda level. Levelnya memang belum ke situ. Dan kembali lagi gue ingat bahwa ini anak masih 16 tahun gitu. Tadinya gue ngarepin dia ini the next Wayne Rooney yang 16 tahun udah bisa bikin. Ternyata beda gitu ya. Cuman, gue sih ngelihatnya kita akan kesulitan. Kecuali besok itu memang semuanya belajar dari kejadian Wolves kemarin dan akhirnya menyadari, wah gila kita possession menang, optionnya potensi kita, peluang kita banyak banget, tapi kita nggak menyia-nyiakan. Kalau mereka belajar dari situ dan besok membuktikan bahwa we can do this, ya kita bisa menang. Tapi kalau kembali lagi mereka itu memikirkan bahwa ya ini yang faktor utama yang menurut gua, yang kenapa gua bilang 16, kita habis ini ketemu Atletico Bilbao, yang walaupun di kenyataannya Bilbao akan lebih fokus juga kepada liganya mereka, karena mereka sekarang ini posisi 4 dan antara posisi 4 dengan 5 Valencia itu dekat poinnya. Pasti Bilbao akan fokus juga ke liganya dari mereka daripada ke ini ya. Cuman Bilbao juga nggak akan memberikan walk in the park bagi kita. Karena final ada di Bilbao. Itu menurut gue kita ngomongnya nanti. Ya enggak. Ini faktornya kepada kenapa besok ini kita akan jadi susah. Karena MU akan lebih kepada fokusnya, ya itu tadi yang gue bilang di awal. Kunci kita itu cuma di WL saat ini. Jadi besok ya udah turun seadanya, main seperti biasanya. Ya kurang lebih kayak Wolves. Terakhir kali lu bilang yang sebelum kita review lawan Wolves pemain muda semua, lu salah interpretasi. Ya kan benar. Kalau menurut gua ya nggak ada yang namanya ngebagi fokus. Kalau menurut gua ya, karena kemarin pun Amorim pergantian Bruno sama Yoro dan si siapa satu lagi dia ngegantiin kemarin tuh sama ini si Mason Mount. Ya Mason Mount itu kan masih di menit-menit babak kedua awal kan? Enggak dong. 60 something bro. Masih di babak kedua awal. Jadi dia tuh baru menit ke berapa?
Menit 59. Ya, iya 60. Iya babak kedua awal dong itu. Kalah 30 menit. 59 60 tuh masih di awal. Ya Maksud gue berarti kan dia mentalnya Amorim pengen anak-anaknya tuh bukan ngebagi fokus. Well nih masih ada minggu depan lagi ya kan. Bukan minggu ini yang setelah kita lawan Wolves kemarin, di minggu ini kita main enggak kan? Kita hari Minggu depan nih lawan Bournemouth. Hari Minggu ini lawan Bournemouth. Dan minggu depan baru konsentrasi ke Wolves. Yang which is ada Wolves Bilbao. Ada jarak sekitar 4 sampai 4 hari lah, 1 hari perjalanan kan. Gue nggak ngelihat dia membedakan pertandingan di Liga sama di UL. Karena secara possession di waktu lawan Wolves itu kita juga menang. Cuman emang nggak ada penyelesaian akhir. Masalah kita kan balik lagi ke situ lagi. Jadi menurut gue di Bournemouth ini tetap akan all out sih. Walaupun mungkin Bruno disimpan ya, karena kan terakhir main Lyon kan jaraknya terlalu sebentar kan. Jadi ya dicadangin. Tapi dengan dia istirahat seminggu lebih, nggak ada alasan buat Amorim nggak nurunin tim utama. Kalau ya itulah we agree to disagree aja ya. Cuman maksud gue itu. Kalau menurut gue sih tetap akan tim utama nih yang turun. Kalau gue sih, in realistically gue akan melihat Ruben Amorim menurunkan kurang lebih sama kayak Wolves kemarin. Mungkin akan ada pemain muda, mungkin. Kalau gue sih yakin. Back kita kan belum sehat-sehat banget kan. Gue yakin kurang lebih sama kayak Wolves. Kenapa? Lu harus menyimpan salah satu faktor yang paling ringkih saat ini adalah pertahanan kita. Maksudnya lini pertahanan kita itu udah benar-benar udah tipis nih. Ya, oke, Eden Haven udah balik lagi. Dan ternyata Haven pun kena lagi cedera pas suatu latihan kemarin kan. Jadi ini terlalu resiko untuk seorang Ruben Amorim dan Manchester United untuk menurunkan full tim melawan Bournemouth. Karena ya itu balik lagi menurut gua. Mau kita bilang nggak ada itu istilah pembagian tadi? Kita ngomongin full tim nih yang artinya Bruno turun, Garnacho turun, Casemiro turun, Kobbie Mainoo turun, ya itulah, itu ya full tim. Kalau menurut gua itu tidak akan terjadi. Kalau menurut gua ini full tim tapi ada pemain muda yang dipromosi. Nah, kenapa gua bilang Mon? Yang tadi kan makanya gua sanggah lo yang bilang bahwa nggak ada itu yang bagi nggak ada bagi fokus. Mungkin Amorim dan tim juga pengennya menang semua. Basicnya seorang pemain bola itu pengen menang semua pertandingannya. Problemnya, ya ini pengalaman dari gue sendiri yang di klub sepak bola ya Mon ya. Ada yang namanya perintah dari atas. Bahwa dan secara logikanya memang ya udah liga udah lu nggak bakal degradasi. Nggak ada ceritanya mau lu kalah sampai akhir musim juga nggak akan degradasi. Lu mau menang semuanya juga lu nggak akan masuk ke zona Eropa. Ya udah kasih kesempatan buat anak-anak muda, buat siapa yang lu perlu untuk turunin. Tapi terakhir lu ngomong gitu salah. Ya kan, maksudnya ya udah lu turunkan siapa yang lu butuh. Misalnya lu butuh untuk warming up Mason Mount karena dia kurang game time, lu warming up dia, udah kasih game time untuk dia. Lu butuh untuk ini, kasih gitu loh. Karena fokus lu sekarang ini benar-benar adalah di bahkan menurut gua Mason Mount disiapin banget buat Bilbao. Oh iya, untuk Bilbao. Iya sih. Gua betul, enggak bener. Iya. Karena ya itu tadi mengingat Zerzi udah nggak ada. Ya itu. Zerzi udah nggak ada. Artinya Kobbie Mainoo bisa jadi di depan bareng sama Højlund. You have no other choice. Kobbie di depan jadi 3-4-1-2 maksud lo gitu? Enggak, sama. 3-4-1. Cuman kalau kemarin kan Ugarte Casemiro. Nggak usah jauh ke Bilbao, tapi menurut gua kenapa akan turun full tim, walaupun memang ada beberapa anak muda ya. Harry Ames menurut gua akan tetap turun. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau memang dia ngelihat view-nya seorang pelatih kayak, oh ternyata kalau dari sisi visi Amorim si Hamas bagus nih. Tapi kan tetap lebih senior yang pernah menangani pertandingan penting kan Luke Shaw. Siapa tahu Luke Shaw yang diturunin gua nggak tahu ya. Tapi kemungkinan Harry Amas dan mungkin Ty Fredriksson bakal tetap turun. Mengingat Yoro juga belum fit 100%. Ya kan? Jadi possibility anak-anak muda ini dimainin ada. Chidobe dimainin karena nggak ada Zerzi. Jadi mungkin dia akan main ngegantiin si Højlund karena Højlund akan terus dipaksa nih. Sampai lu benar-benar bisa nyaman
dan nemuin feel lu sebelum lu cedera kemarin. Kan gitu. Kalau ya itu tadi gue bilang, Bang. Yang kemungkinan besar menurut gue ya, yang akan turun tuh kurang lebih sama kayak Wolves. Kayak Tyler Fredrickson akan turun, Hari Amas tetap akan memainkan perannya. Ya. Mungkin kalau itu kita setuju, tapi mungkin Dalot juga akan disimpan karena ya Dalot banyak masalah yang kita sering nggak terima juga. Dalot bikin mistake. Cuman at the end of the day, Dalot punya pengalamannya. Dorgu belum, dan Dorgu juga lagi menurun kan ini. Jadi gue bilang Hari Amas akan turun. Kobe akan turun. Kobe dibutuhkan untuk game time-nya dia, karena ini orang baru kembali. Cuman tidak akan dipaksakan. Kayak kemarin juga kurang lebih. Iya, jadi ya kalau ngomongin kayak gitu menurut gue dari awal akan full team. Kalau ngomongin fokusnya dibedain sama UL, bukan berarti mereka bermain sebagai cadangan, enggak. Kalau menurut gue dari awal akan full team, tapi nanti ketika mungkin babak kedua unggul atau masih seri, tetap akan diganti pemain-pemain itu. Ya, tapi jadi, ya ini itu perbedaan kita lah. Perbedaan kita lah. Intinya kalau gue bilang sih, there is a focus. Ya. Fokusnya adalah di UEL untuk saat ini. Kemarin menurut gue itu udah benar-benar yang, ya gue tahu, dan kan omongan gue nggak mesti diikutin sama Amorim kan. Kadang-kadang gue Amorim mana lah itu yang masuk. Nah, itu. Kalau ada pendapat boleh komentar dong. Cuman intinya menurut gue manajemen yang udah lebih mengatakan fokus lu di WL. Yeah. Kita nggak bakal degradasi. Karena gue ngeliat gini, Pet. Gue ngeliat kayak pertandingan terakhir lawan Bournemouth itu kita harusnya udah harusnya menang gitu. Dan lo lupa kita di situ kalah set piece. Oh iya. Bukan gol-gol yang kayak mereka bawa sendiri gol gitu, enggak, beneran set piece kita kalah. Karena kan itu masa-masa kita kebobolan set piece semua. Iya, kan? Jadi yang sampai Arsenal bikin berapa gol dari set piece semuanya? Semuanya set piece. Jadi maksud gue kayak sayang aja gitu. Ini udah klik nih, udah dapet cara ngalahin Bournemouth. Kalau lu nurunin tim kedua dari awal ya kacau sih. Ya. Itu menurut gue. Makanya gue bilang kenapa ada possibility kita menang, karena gue percaya Amorim nggak akan sia-siain kesempatan ini. Dia udah tahu gimana cara handle 4-2-3-1-nya si Iraola. Ya udah, mainin tim terbaik. Kita lihat aja siapa yang dapat gol dulu. Tapi kan ada kemungkinan Iraola juga nggak akan menurunkan formasi yang sama kan, Mon? Kenapa? Bisa jadi dia udah tahu kemarin itu. Oh enggak dong, ya enggak, kan emang ya. Si siapa namanya? Banyak pemain cedera juga dia. Oh ya? Siapa aja? Si Ryan Christie sama Justin Kluivert yang di pertemuan di Desember kemarin yang ngacak-ngacak tengahnya yang ada Mainu itu turunnya. Itu berantakan karena dia gitu. Nah ini gua rasa dengan nggak ada Ryan Christie, nggak ada Sinistera, nggak ada Kluivert, tapi dia tetap kemarin lawan Hotspur tuh pas gua tonton pemain yang Lewis Cook sama Milos Kerkez yang lumayan ngacak-ngacak gitu. Jadi butuh pemain yang lebih senior buat handle pemain-pemain model kayak begini gitu. Semenyo. Iya, ada Semenyo. Iya, Semenyo udah pasti yang bisa jagain ya modelan Casemiro atau ya Maguire disuruh naik atas ketika ada serangan gitu. Yeah. Jadi nggak ada alasan buat Amorim nurunin saat ini tim keduanya lah ya. Kalau musim depan mungkin lapis ketiga gitu. Ya. Gitu sih menurut gua. Make sense. Dan mudah-mudahan itu bisa yang lo review ini mudah-mudahan terjadi, Mon. Karena gue sebagai supporter juga tentunya pengennya lihat tim gue menang dong. Gue sih lebih pengen mentalnya Amorim tuh, walaupun yang mungkin ada omongan dari atas lah, apalah. Gue pengen mentalnya Amorim sama satu tim ini nggak ada yang namanya ngebeda-bedain pertandingan, karena lu lagi mediocre nih. Lu ngebedain pertandingan ya hancur aja mendingan gitu loh. Musim depan kalau lo ngebawa mental kayak gini sampai musim depan sih kacau. Tapi ini dengan semua jawaban lo nih. Nih kan kalian senang kalau kita beda pendapat kan? Ya udah, ini udah benar-benar beda pendapat banget, ini nggak dibuat-buat nih. Gue tanya lo, Mon. Misalnya nih lo udah fokus untuk Bournemouth, yang istilahnya lo menang juga nggak akan meningkatkan posisi lo di liga. Iya. Tapi paling nggak dapat. Kalau lo kalah pun nggak akan menurunkan lo di degradasi. Yeah. Gue tanya ya.
Seandainya nih, lu turunkan yang full tim dengan harapan lu nggak bisa membedakan fokus. Toto ada yang cedera aja. Kan kita nggak tahu cedera. Ya, itu dia yang dari sisi manajemen yang gua ngomong tadi itu bahwa gua nggak mau lu ngambil resiko itu. Karena yang kita pentingin, yang itu tadi gue bilang membedakan fokus. Yang gue butuhkan ketika lawan Atletico Bilbao, gue butuh lu dengan kekuatan penuh. Lu bisa aja nurunin kayak katakan misalnya. Tapi dengan kekuatan penuh juga lu menurunin siapa? Enggak, ya makanya let me finish. Maksudnya lu dengan lu nurunin katakan Leny Yoro lu turunin pertahanan karena kemarin ya kayak kata lu Leny Yoro udah pasti disimpan. Lu udah tahu kelemahan daripada Iriola, jadi lu turunin dan lu ambil kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini besok. Tapi dengan resiko kalau misalnya katakan Mason Mount cedera, Leny Yoro cedera, atau Bruno yang cedera, lu akan kehilangan kesempatan satu-satunya jalan lu ke Eropa musim depan, ya ini melawan Bilbao. Itu yang tadi kenapa konteks gue yang ngomong itu adalah ke Bilbao gitu loh. Bahwa manajemen dari fokus dari manajemen itu adalah ya udah, lu menang nggak akan naik lebih tinggi, nggak akan bisa masuk ke zona Eropa. Gua paham. Tapi kalau lu kalah pun nggak akan masuk ke degradasi lagi. Play well, jangan juga lu datang ke sana untuk langsung angkat tangan. Usahakan menang, tapi dengan lapisan kedua lu. Kalau lu memasukkan Bruno, kayak kemarin makanya gue bilang bakal kayak Wolves, lu memasukkan pemain-pemain inti lu, it's okay. Tapi batasi menitnya mereka dan jangan dikasih 100%. Gue mungkin akan lebih setuju kalau jawabannya kayak gitu. Maksud gue gini, datang dengan full tim, nurunin full tim, tapi ngebatasin menit bermain. Yes, itu dia. Bukan artinya dari awal yang kayak lu bilang, datang dengan bukan maksudnya gini. Tim utamanya lapis kedua, menurut gue itu mental yang salah sih. Oh enggak, ya kan gue bilang sama kayak Wolves gue bilang kan, kurang lebih sama kayak Wolves. Ya kalau sama kayak Wolves ya dia ngistirahatin semua pemain utama. Emang iya? Nah, kalau gue beda, gue pengennya tim utama dari awal tim utama, tapi ngebatasin menit bermain mereka. Karena gue yakin mudah-mudahan benar ya, mudah-mudahan kita bisa curi gol duluan kayak kita waktu lawan Lyon. Jadi mungkin di babak kedua habis itu dikejar lagi tapi itu udah nggak ada masalah. Menurut gua kalau di babak pertama dengan tim utama kita udah bisa bikin 1 atau 2 gol, 1 gol aja. Menurut gue kita udah berhasil. Amorim udah berhasil lah gol. Jadi di babak kedua yang kayak gue bilang statement gue di awal, kita lagi unggul atau seri atau enggak, ya menit 60-an tarik aja udah tim utama. Nah itu dia Man, kenapa gue bilang tadi dengan sistemnya gue. Yang gue bilang udah lu kan pengennya dari awal cadangan kayak Bruno Galo yang utamanya di cadangan. Tahu nggak kenapa? Lo kenapa? Lo kan pengennya utama dulu nih. Nanti kalau apa batasi menit main kan. Pergantian kan cuma 5 Man. Lu cuma bisa nyelamatin 5. Ya udah 5. Lu cuma bisa nyelamatin 5 kan. Sementara kalau lu turunin lapis 2 dulu, lu bisa masukkan 5. Yang mana pemain yang lu pengen beda dong. Misalnya nih lu ada di dalam itu kan pemain ada 11 nih. Ini Patrick Logic nih, gue tahu bukan. Gini, lu kan ada 11 pemain nih, Mon. Iya. Ada 11 pemain. Misalnya nih, apa bedanya? Beda. Lu ada 11 pemain inti. Iya. Lu mau nyelamatkan cuma bisa nyelamatin 5 dong. Iya. Bener nggak? Lu ya dari 11 ini berarti lu harus mengorbankan 6. Ada resiko 6 yang cedera dari utamanya. Udah? Tapi kalau lu masuk mental lu tuh bakal cedera sih? Gue bingung. Bukan mental cedera. Ini lebih kepada gue coba lihat dari sisi manajemen ya, karena ya balik lagi, gue pengen lu fokus di Eropanya. Nah kalau misalnya lu masuk ke kayak Wolves kemarin, lu masukkan 1-2 pemain inti, sisanya adalah pemain lapisan. Misalnya lu gue butuh Bruno nih fit, gue tarik 1 yang dari cadangan, gue masukkan Bruno. Artinya menitnya masih ada tapi dibatasin. Ya, beda dengan kalau Bruno main, gue harus tarik. Nah misalnya gue udah tarik 5 nih. Toto ada lagi 1 lagi yang cedera. Berarti gue akan kehilangan 1. Itu loh bedanya gitu loh, Man. Itu yang gue. Iya, gue ngerti maksud. Tapi gue nggak mau sepicik itu mental gue. Gue pengen ya udah, lu mau pengen tim lo berhasil, mainin aja tim utama. Kalau menurut gue gitu. Jadi lo main full tim, main sesuai dengan sistem yang nanti akan kita mainkan lawan Bilbao. Mungkin nggak dibuka semua, yang nggak dibuka, ngerti kan maksud gue? Lu mainin 3-4-2-1 udah. Lu main bertahan aja 5-2-3. Nah, review kali ini lebih seru daripada sebelumnya yang kita selalu setuju dengan masing-masing opini kita kan. Lu tim mana? Tim Patrick atau tim Emon? Tim cari aman
Sama atau tim yang udah nekat. Nggak nekat sih kalau gua bilang. Gaskan. Ya kan? 02 atau salah ya. Tapi intinya lu apa kasih komentar lu. Ini kita main yang mesti diingat nih, kita main di kandang lawan di Vitality Stadium yang memang juga termasuk susah Manchester United menang di sana. Angker deh. Ya. Jadi ya itulah kalau menurut gua. Ya. Apa yang akan lo bawa nanti ke Europa League ya harus dimulai dari besok. Ya. Karena nggak ada waktu lagi. Karena menurut gua nggak sah aja kemarin mainin Bruno di menit 59 apa segala macam. Kayak ngecunnya lama, balik lagi. Menurut gua tim utama Manchester United sekarang adalah lapis keduanya Manchester United musim depan. Iya sih, itu gue setuju. Kalau itu gue setuju. Tim kita yang sekarang ini kayaknya musim depan bakal jadi pelapis jadi semua. Lapis kedua. Ya. Beberapa ya, gue bilang beberapa. Ya Bruno mungkin nggak. Bruno nggak bakalan. Nggak bakal. Bahkan ya sejelek-jeleknya Onana juga gue yakin nggak. Ada possibility kok Onana mau dijual. Oh thank you God. Nanti aja kita tunggu beritanya. Oke. Pasti Manchester United bakalan jadi berita paling hot di musim panas nanti. Ada lagi yang mau ditambahkan? Dari gua itu aja sih. Itu saja. Dari gua cuma mengingatkan bahwa Manchester United saat ini berada di posisi 15. Ya. Kita cuma beda 1 poin dengan Tottenham Hotspur yang di bawah kita. Dan kita juga sama dengan 37, Wolves. 38. Ya, luar biasa Wolves yang tadinya diambang degradasi sekarang bisa mengangkat diri. Justru yang kasihan sekarang adalah West Ham. Ya. Sebenarnya Liga Inggris serunya itu udah bukan di bawah. Kalau dulu kan degradasi sama siapa juara ini yang menjadi seru. Justru sekarang ini adalah bagian tengah yang menjadi seru. Karena siapa nih yang bakal masuk ke Eropa? Ya. Mengingat Chelsea juga bisa jadi juara Conference League. Eropa ada kemungkinan 2 tim dari Inggris yang bisa jadi juara antara Spurs atau MU. Dan di Champions League tentunya masih ada Arsenal ya. Walaupun mungkin koefisien juaranya lebih kecil daripada. Tapi kita mesti terima kasih sama Arsenal. Oh iya dong. Karena buang Real Madrid. United Inggris dapat 5 jatah. Berat banget punggungnya Arsenal. King. Berat banget Arsenal. Nah, karena untuk sudah menutup lama jadi mediocre. Menutup episode yang satu ini, walau belum resmi, karena baru kita lihat nanti, kalau Liverpool menang melawan Tottenham Hotspur, artinya Patrick jadi fans Liverpool. Enggak, makasih ya. Kemarin gue udah pakai baju Arsenal. Artinya, congratulations Liverpool menyamakan kedudukan di Liga Inggris. Ada yang ngomong, di komen. Apa tuh? Bang Pet, kalau Liverpool juara lu pakai jersey Onana. Mana? Oh enggak, makasih enggak. Enggak ada hubungannya. Bahaya loh, lu nggak disuruh pakai jersey Liverpool, Oh enggak, mendingan gue pakai jersey Liverpool. Kalau gue requestnya kalau emang pakai jersey Onana, lo balik jadi tulisannya di depan. Enggak gue cetakin topeng Onana. Nah, enggak. Sikat. Makasih, thank you. No. Jadi balik lagi ke omongan gue tadi sebelum dipotong sama ini 2 orang ya. Kalau Manchester United, kalau Liverpool menang lawan Tottenham, artinya congratulations Liverpool dan coba lagi musim depan ya Arsenal. Mana tahu kalau kata orang kan third time the charm, ternyata tidak ya. Mungkin 4 kali ya kan. Kalau 4 kali masih juga nggak bisa, ya udah kalian nasib lu. Dia bilang santai padahal lawannya berikutnya PSG, Bro. Siapa? Dia santainya lawan PSG. PSG yang isinya tanpa Mbappe. Sorry, sebenarnya dia mungkin mikirnya, oh PSG kan sekarang udah nggak ada Mbappe, nggak ada Neymar, nggak ada Messi, nggak ada yang dulu. Dia nggak tahu yang bikin kalah Real Madrid itu siapa. Kemarin kan gila. Siap. Dia gini-giniin tangan gini. Siap. Ya oke. Siap kameramen Arsenal. Taruhan lagi kita jadi loh. Gimana gua nggak kepancing taruhan sama dia gitu. Coba pakai jersey Onana bilang. Kameramen Arsenal, gua kasih tahu sama lu ya. Kalau Real Madrid kemarin itu memang mereka dibilang main buruk juga enggak, tapi Arsenal gua akuin. Lu punya satu faktor yang bisa membenangkan lu leg 1 dan 2. Siapa? Declan Rice. Itu bener-bener water boy banget mainnya. Itu yang bener-bener dia memerankan posisi 6 dengan sempurna menurut gua di 2 pertandingan itu. Itu kenapa Ole mau ngambil Declan Rice, ya. didengerin sama Ed Woodward. Itu makanya MU kayak orang gila ya.
Declan Rice pengen Edward dibeli. anjing. Nah, udah. Sebel banget. Lu menang karena salah satu faktornya itu. Di luar juga memang lu bertahannya bagus. Saliba dan yang lain-lain itu bagus. Yeah. Cuman kameramen Arsenal, gua kasih tau lu. PSG bisa menang bukan karena individual. PSG bermain kolektif. Beda dengan Real Madrid yang ibaratnya target man-nya adalah Mbappe, Vinicius. Kalau ini, lu harus tahan semuanya. Gue pengen lihat Arsenal melindungi lininya dari 5-6 orang yang nyerang. Jangan diturunin semangatnya udah. Ayo! Semangat Arsenal. Ayo! Semangat Arsenal. Semangat Arsenal! Oke. Semangat Arsenal. Let's go. Jadi itu aja mungkin di episode ini. Ya, kameramen Arsenal juga udah kita pancing emosinya. Gue Patrick. Dan gua Raymond. Ini Poros Salam. Semangat Arsenal! Semangat Hotspurs. Nyerang Hotspurs. Nyerang Hotspurs.